Masa depan Amerika pekan ini bergantung pada hasil pemilihan presiden yang ditentukan oleh 333 juta rakyatnya berkutat pada dua pilihan, yakni Donald Trump atau Kamala Harris. Kedua calon berlomba-lomba memenangkan suara pemilih dengan visi, misi, dan program yang kontras. I'd like to begin by asking a very, very simple and easy to understand question. Are you better off now than you were 4 years ago? Does anybody disagree? It's dangerous, don't do it. But over the past 4 years, Americans have suffered one catastrophic failure, betrayal, and humiliation after another. Kamala Harris has delivered soaring prices and economic anguish at home, war and chaos abroad, and nation-destroying invasion on our southern border like nobody's ever seen before. She's actually a disaster. My message to Americans tonight is simple. We do not have to live this way. We don't. We don't. And we won't. We won't. We do not have to settle for weakness, incompetence, decline, and decay. With your vote tomorrow, we can fix every single problem our country faces and lead America, and indeed the whole world, to new heights of glory. It will help the world. A lot of people think we're isolationists, we're not. But we want the world to appreciate what we're doing. They have to appreciate that we're helping them. When we win election, only one day, oh, does that sound nice? One day from now, oh. We've been waiting for 4 years for this. 4 years. Pittsburgh! Are we ready to do this? Are we ready to vote? Are we ready to win? Oh, it is good to be here tonight with all these leaders. I thank you all so very much. I want to thank Representatives Lee, Deluzio. Let's send them back to the U.S. House of Representatives. Please send Bob Casey back to the United States Senate. And I thank everyone for being here and taking the time out of your busy lives to be here this evening. I love you back. I love you back. I love you back. All right, so Pittsburgh, this is it. Tomorrow is Election Day. Tomorrow is Election Day. And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next President of the United States. But we still got some work to do. Because look, the race is not over and we must finish strong. So listen, here's the thing about the hard work. We like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. We will win. We will win. Akankah tatanan ekonomi global akan terdampak oleh hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat? Sementara bagi Indonesia, Amerika Serikat merupakan mitra dagang strategis kedua terbesar setelah China. Badan Pusat Statistik mencatat, per bulan September 2024, Amerika Serikat menempati posisi teratas sebagai negara penyumbang surplus perdagangan Indonesia terbesar dengan nilai 1,387 miliar dolar Amerika. Komoditi ekspor utama Indonesia tercatat diantaranya mesin dan perlengkapan elektrik,
pakaian dan aksesoris, serta alas kaki. Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, siapapun pemenang pemilu Amerika tidak secara otomatis akan menguntungkan Indonesia. Sinta melihat bahwa pemerintah Indonesia harus lebih pintar menavigasi hubungan bilateral antara Indonesia-Amerika, menyesuaikan dengan karakter serta fokus kebijakan Presiden terpilih Amerika selanjutnya. Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan Presiden terpilih untuk memastikan peningkatan kerjasama strategis tetap berjalan sesuai harapan. Halo Sobat Editorial Point, pekan ini setiap mata pelaku pasar keuangan baik global maupun nasional tengah tertuju pada negeri Paman Sam untuk mengawal perkembangan siapakah Presiden terpilih Amerika selanjutnya. Dan tak dapat dipungkiri, Amerika Serikat hingga kini masih menjadi poros ekonomi global, sehingga setiap peristiwa bakal menjadi momentum yang menimbulkan efek riak ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Untuk membahasnya lebih dalam, Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi Kabar Bursa, telah hadir bersama kita di studio dengan sejumlah informasi yang pastinya membantu Anda menavigasi strategi investasi Anda. Tapi sebelumnya pastikan dulu Anda mengklik subscribe, like, serta notifikasinya untuk mendukung pekerjaan kami melayani Anda. Apakah Anda sudah mengkliknya? Terima kasih. Tidak perlu menunggu lama lagi, kita akan mulai berdiskusi. Apa kabar Pak Usle? Sehat, alhamdulillah. Pak, kita baru saja mengetahui bahwa Donald Trump telah mengungguli, memperoleh suara elektoral terbanyak dan kira-kira Pak, apa sih konsekuensinya bagi Indonesia Pak jika Donald Trump ini mulai kembali ke Gedung Putih? Oke, baik. Dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, maka sebetulnya kita bisa flashback ketika dia memimpin Amerika itu 2 pilpres yang lalu kan. Pilpres kemarin kan dia kalah. Jadi beralih dari Republik ke Demokrat. Jadi kita bisa melihat bahwa 10 tahun lalu itu seperti apa hubungan Indonesia dengan Amerika, kondisi ekspor impor kita dengan Amerika. Kalau kita perhatikan neraca perdagangan Indonesia Amerika dalam 1 tahun terakhir kan sesungguhnya kita mengalami defisit ya, agak defisit, meskipun sesungguhnya itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan neraca perdagangan kita dengan Tiongkok. Seperti kita ketahui bersama bahwa Amerika adalah pasar terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok. Tapi dalam sampai periode September 2024 kemarin, bulan kemarin itu kita masih lebih dari 1 miliar US dollar ya sampai September. Itu surplus neraca perdagangan kita dengan Amerika. Tapi itu lebih kecil dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Nah, seiring dengan kemenangan Donald Trump, ini Donald Trump memberi pasti ya perolehan suaranya 51,sekian%. Dia tadi sudah menyentuh 267 electoral vote, jadi tinggal membutuhkan tiga lagi, 3 kursi lagi dia sudah. Tapi hampir pasti dia memenangkan Pilpres Amerika. Nah, itu ada banyak untungnya juga kalau Donald Trump balik ke Gedung Putih. Ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan situasi dan kondisi, bagaimana Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu bisa mengambil peran melalui tim ekonominya untuk melihat celah dan peluang, karena siapapun Presiden Amerika tetap ada nilai plus dan minusnya. Ya pasti. Ya. Nah, sisa bagaimana kita memaksimalkan nilai plusnya dan meminimalkan nilai negatifnya. Kira-kira gitu. Kebijakan apa nanti yang bakal istilahnya menguntungkan Indonesia Pak? Jadi gini, ada juga ini sisi negatifnya buat Indonesia dengan Trump ya. Trump ini kan sebetulnya Amerika segalanya dalam kebijakan dia. Jadi segala hal yang dianggap akan membahayakan Amerika itu akan diterabas pasti kan gitu. Nah, cuma jadi dia sangat perfect untuk Amerika. Sangat peduli tentang orang-orang Amerika. Tapi Donald Trump ini ya bolehlah dia membawa angin segar untuk kita mengakhiri, mudah-mudahan terjadi konflik global ini mudah-mudahan bisa terakhiri, karena kan Republik bukan hanya Donald Trump, Republik termasuk kan yang tidak suka perang. Ya. Di zaman seniornya Donald Trump sebagai presiden, Bush
bapak dan anak, itu kan juga pasukan Amerika di luar negeri kan dikurangi itu. Kalau sebaliknya dengan Demokrat, itu mereka memang mengandalkan penjualan alat perang. Nah, jadi kalau kemarin di periode kepemimpinan Joe Biden, itu kan bagaimana Pak Prabowo sebagai Menhan memainkan sebuah isu ekonomi, dan sehingga kemudian kita bisa akrab dengan itu. Nah, sekarang Pak Prabowo tidak perlu lagi tergantung hanya pada Menhannya, dia bisa langsung mengendalikan semuanya kan. Nah, jadi sebagai Menhan saja Pak Prabowo bisa memanfaatkan celah dan peluang untuk keuntungan Indonesia, apalagi kalau dia sebagai presiden. Ya, jadi dengan sektor pertambangan itu akan menggeliat lagi kita dengan Amerika, karena memang Donald Trump ini kan dia cukup percaya kepada perdagangan atau ekonomi tradisional, lebih konservatif, lebih konservatif pada pertambangan, energi dan sebagainya. Nah, ini saya kira seiring sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia seperti yang disampaikan dalam debat Pilpres juga, dan kemudian sampaikan pada saat pidato pertama itu hilirisasi industri. Jadi dengan hilirisasi kita bisa memanfaatkan celah dan peluang. Jadi dalam catatan kami sebetulnya yang banyak kita perdagangan kita, penyumbang surplus terbesar perdagangan Indonesia dengan Amerika itu kan sebetulnya di mesin dan perlengkapan elektrik serta bagian-bagiannya, kemudian pakaian dan aksesoris. Jadi ini industri tekstil kita mudah-mudahan bisa tumbuh dan berkembang. Sritex yang sempat mati suri itu mudah-mudahan bisa diselamatkan, apalagi dengan pasar Amerika yang besar. Lalu Pak, kalau misalkan dari segi politis nih Pak, ya kan sejak dulu kan Indonesia selalu bersikap netral Pak, nggak berpihak pada Barat maupun ke Timur. Lalu sekarang ini di tangan Pak Prabowo, seberapa besar sih Pak posisi tawar Indonesia Pak, khususnya sebagai mitra strategis di kawasan Asia Pasifik atau Asia Tenggara, yang bagi kepentingan Amerika, bagaimana Pak melihatnya? Ya, jadi gini, Amerika itu sangat peduli pada negara yang bisa membendung hegemoni Tiongkok. Nah, Indonesia dianggap bahwa di Asia Tenggara, Indonesia sebagai bentengnya mereka. Sekutu utama Amerika di Asia Pasifik adalah Australia. Australia sangat takut sama komunis Pak. Nah, sebagai benteng untuk sebelum sampai komunis itu ke Australia, itu ada Indonesia. Justru dengan posisi ini maka Indonesia sangat diuntungkan. Pasti Indonesia sepanjang mampu memainkan peran strategisnya, maka Indonesia akan sangat penting di mata Amerika, di mata Donald Trump dan kawan-kawan. Nah, apalagi kan Pak Prabowo sebagai ahli strategi, dibantu dengan menhannya Pak Sapri Samsudin, militer senior, itu jago dalam strategi dengan orang-orangnya semua kan. Jadi Indonesia dalam hal ini sangat diuntungkan dengan sesungguhnya dalam kalau strategi geopolitik keamanan di Asia Pasifik, diuntungkan dengan Donald Trump yang kebijakan Donald Trump ini kan terkesan sampai sekarang ini kan lebih proteksionis Pak ya. Lalu pada kepentingannya. Untuk urusan perjanjian antar negara pun mereka lebih cenderung pada bilateral. Lalu bagaimana? Perjanjian kedua negara. Iya, antar dua negara saja dengan Amerika, jadi langsung. Lalu posisi Indonesia bagaimana Pak? Apalagi sekarang kan kita baru bergabung dengan OECD, kemudian BRICS ya Pak ya. Itu BRICS dan OECD kan soal ekonomi. Nah, kalau soal keamanan, memang Amerika dari dulu sudah tahu bahwa Indonesia tidak mau bergabung ke blok manapun. Ya, jadi Indonesia tidak mau bergabung di blok Amerika dan kawan-kawan dengan Eropa, kemudian juga tidak bergabung ke blok Rusia dan Cina, Korea Utara kan gitu. Jadi posisi ini sangat menguntungkan, apalagi kalau kita lihat pertahanan ya, salah satu sekutu di semenanjung Korea, sekutu utama Amerika adalah Korea Selatan. Indonesia ada bisnis bisnis alutsista, itu pengadaan jet tempur KF Boramai. Itu jangan salah, itu teknologinya juga disupport oleh Amerika. Jadi kedudukan Indonesia sebetulnya sangat bagus ya di tangan Donald Trump ini. Bergantung bagaimana presiden dan anggota kabinetnya memainkan peran yang memaksimalkan peran-peran yang ada gitu. Jadi ini ibarat main catur, tinggal bagaimana memainkan bidak-bidak catur oleh Pak Prabowo. Oke, bagaimana memainkan bidak-bidak catur sendiri. Nah, kalau dalam hal hubungan ini kan dengan Amerika ini kan ada masa-masa pasang surutnya Pak, ada panas dinginnya. Lalu kira-kira nanti kalau di tangan Donald Trump ini Pak, apa sih yang kira-kira yang bakal digunakan oleh Amerika
untuk menjinakkan Indonesia, Pak. Sementara Indonesia kan harus Ya. berdikari, harus istilahnya memiliki Salah pilihan satu diri. isu yang kerap diangkat Amerika adalah HAM. HAM. Ya. Dan cilakannya presiden kita sekarang itu masih disebut berbalut banyak problem masa lalu soal HAM. Meskipun para pakar-pakar dan para tokoh-tokoh di belakang beliau, di belakang presiden kita mengatakan itu udah selesai. Bagaimana Pak Yusril Menteri ya sudah menyatakan ya itu udah selesai. Apalagi sebetulnya. Meskipun kalau kita tarik lagi ke belakang kan sebetulnya ada keputusan dari Dewan Kehormatan Militer ya soal itu. Tapi ya sudahlah. Ini kalau dia tidak clear kan tidak bisa nyapres kan sebetulnya kan satu persyaratannya itu kan tidak terlibat boleh masalah tersangkut ya, maut, tidak tersangkut masalah hukum kan, Iya. hukum dan pidana. Nah, itu kan sudah selesai. Jadi ya kita melihat ke depan bahwa pasti meskipun ya mohon maaf para penggiat HAM dan demokrasi ini kabar bursa seakan-akan tidak, tapi kan kita lihat formalitasnya. Jadi Iya. salah satu persyaratannya itu kan memiliki persyaratan dia tidak terlibat pidana dan sebagainya kan gitu. Ya meskipun itu bisa disebut sebagai normatif aja, KPU juga tidak berani untuk lebih jauh. Tapi begini, anggaplah ini kita sudah selesai. Tapi lagi-lagi Amerika selalu menggunakan senjata HAM. Ya, dalam menekan negara-negara mitranya, apalagi yang tidak bersekutu dengan dia, itu kan menggunakan isu-isu HAM. Meskipun sesungguhnya pelanggaran HAM yang paling banyak itu di Amerika justru. Ya, politik rasis justru di sana terjadi. Ya, setiap hari kita bisa mengikuti pemberitaan bagaimana orang-orang kulit hitam itu masih diperlakukan sangat diskriminatif ya. Nah, tetapi ini yang harus hati-hati. Amerika punya sangat kepentingan besar di PT Freeport Sumber Pendapatan Indonesia, salah satunya. Nah, di balik kasus itu kan selalu isu-isu HAM yang selalu diangkat kan. Nah, ini kalau tidak ditangani dengan baik, Indonesia bisa agak riskan juga posisinya, bisa dikendalikan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo akan sama seperti mertuanya, akan menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Kalau dari segi ekonomi sendiri bagaimana, Pak? Dari Karena segi kan dengan Cina aja untuk masalah mobil listrik saja Trump itu bersikap keras, Pak. Sementara kan sekarang ini kan Amerika dengan Indonesia juga masih ada permasalahan soal pasokan nikel, Pak. Itu bagaimana? Ya. Jadi gini, Amerika juga tentu akan melihat Indonesia bukan antara orang tua, orang dewasa dengan anak kecil ya. Indonesia ini sudah bukan lagi negara kecil. Indonesia sudah sangat maju, bahkan mendapat peran yang luar biasa di G20, termasuk di APEC dan sebagainya. Itu peran-peran itu sepanjang bisa dijaga dan ini kan maka Amerika juga tidak akan terlalu berani untuk mentaktis Indonesia. Apalagi misalnya konsep dasar Pak Prabowo dalam memimpin Indonesia adalah swasembada pangan dan swasembada energi. Dua hal ini kalau bisa diwujudkan, Amerika mau nekan gimana? Kita tidak bergantung pangan dari mereka kalau kita bisa swasembada. Begitu juga energi. Ini kan dua hal ini sebetulnya kebutuhan pokok kita dan sebuah negara. Kalau dua hal ini bisa diselesaikan, maka problemnya sisa pada problem keamanan aja, invasi dari luar. Nah, kita juga semakin diperkuat dengan alutsista kita yang sudah mulai dibangun Pak Prabowo di zaman dia sebagai Menhan. Ya, jadi saya kira tentu Amerika juga akan berpikir, apalagi kalau misalnya pendekatannya akan berbeda, Pak. Ya, pasti akan berbeda. Dia tidak akan gampang mentaktis Indonesia juga, karena Indonesia bukan benda diam kan gitu, bukan barang mati yang enak dimainkan gitu. Indonesia punya daya geliat yang luar biasa. Mudah-mudahan saja anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin Pak Prabowo itu bisa satu visi dengan Pak Prabowo. Nah, satu hal Pak Yakob, bahwa sebelum Pilpres ini terjadi kan Pak Prabowo akan membawa tim ekonominya menghadiri KTT APEC, kemudian lanjut G20. Sesudah itu dia akan menyambangi Amerika, termasuk ke Tiongkok. Nah, dua hal ini saya kira ini bukan sekadar kunjungan biasa, pasti ada hal strategis di balik kunjungan diplomatik itu. Akan dibangun apa semuanya. Ya, kira-kira begitu, Pak. Kira-kira apa yang dibangun, Pak? Bagaimana mengangkat supaya Indonesia bisa lebih cepat untuk swasembada pangan, swasembada energi, dan itu bisa ditopang dengan meningkatkan nilai ekspor impor kedua negara. Jadi kan
misalnya produk-produk utama kita ke Amerika itu kan yang seperti saya sebutkan tadi itu Iya, ada mesin, beberapa mesin-mesin dan sebagainya, kemudian tekstil. Nah, ini apa namanya, komoditas migas, non migas yang paling banyak diekspor ke Amerika itu kan mesin perlengkapan listrik, kemudian pakaian, pakaian bukan rajutan, pakaian rajutan, alas kaki pun kita Amerika Ekspor. itu ya kita ekspor, minyak hewani, minyak nabati, karet, produk karet. Tapi nanti kira-kira pertemuan empat mata itu bakal nyinggung soal BRICS nggak Pak? Mungkin Sepertinya. misalnya antar sahabat Iya. bagaimana pendapatnya Ya, gitu ya. sepertinya kira-kira Menjelaskan posisi Indonesia posisi gitu. Indonesia, kenapa Indonesia masuk ke BRICS. Oh, Ya. oke. Karena memang ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia terlalu terburu-buru untuk menyatakan bergabung ke BRICS. Padahal BRICS itu selalu terbuka pintunya untuk Indonesia. Nah, tapi saya kira itu adalah bagian dari politik luar negeri Anda di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, bahwa ya Amerika juga tidak boleh terlalu menekan kita. Kalau ada Pak, ini ada kekuatan besar yang lain yang bisa kita ajak kerjasama. Nah, dan juga Pak, sekarang ini kan kita tidak bisa memungkiri bahwa nomor 1, nomor 2 penyumbang istilah mitra dagang kita adalah Cina dan juga Amerika Serikat. Dan hal itu menjadikan Indonesia seperti arena, Pak. Arena persaingan pengaruh antara dua negara besar itu yang menguasai sektor-sektor tertentu. Apakah Anda melihat hal ini sebagai keuntungan, Pak, atau justru malah merugikan, Pak? Itu adalah sesuatu, menurut saya, kalau kita bisa mengambil sisi positifnya, itu adalah keuntungan luar biasa. Karena baik Amerika maupun Tiongkok itu akan bergantung pada Indonesia. Ya. Dalam beberapa hari terakhir kan kalau kita mengikuti sebetulnya perkembangan itu Angkatan Laut Amerika, penjaga pantai Amerika, penjaga pantai Tiongkok itu kan sering Giliran masuk ke wilayah Laut Natuna Utara ya. Itu mencoba mengganggu Indonesia. Dengan semakin akrab Indonesia dengan Amerika ini, Tiongkok akan berpikir juga. Satu. Yang kedua, dengan melihat neraca perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia, tentu Tiongkok tidak akan berani macam-macam untuk main-main di Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu pasarnya. Saat ini di Tiongkok banyak pabrik-pabrik yang sudah digantikan dengan robot. Nah, itu banyak tenaga kerjanya yang juga butuh lapangan kerja juga. Nah, kalau ini tidak teratasi dengan kerjasama bilateral dengan berbagai negara, maka Tiongkok akan menghadapi problem tenaga kerja. Nah, padahal kan Tiongkok salah satu negara atau bahkan sebagai negara terpadat penduduk di dunia. Iya. Nah, ini kalau soal problem tenaga kerja ini tidak teratasi, itu bahaya itu. Itu ibaratnya adalah bara dalam sekam itu, bisa membakar dari dalam. Kan kita mendengar berita akhir-akhir ini kan, Pak, bahwa ada beberapa produsen tekstil Cina akan masuk ke Indonesia, terus ada juga dari Vietnam untuk sapi segala macam. Apakah itu nggak akan mengancam industri nasional, Pak, ya? Saya kira dengan kebijakan Pak Prabowo soal swasembada pangan dan swasembada energi, kemudian ketahanan nasional, saya kira satu hal sebagai salah satu contoh ini sudah ditunjukkan oleh pemerintah, bagaimana pemerintah melarang Apple 16 masuk beredar di Indonesia, sudah diperdagangkan di Indonesia. Kalau penggunaan pribadi silahkan, tapi untuk diperdagangkan tidak boleh. Jadi dalam hal-hal tertentu, jika itu mengancam kepentingan dalam negeri, kabinet ini sepertinya cukup keras juga. Ya, karena kenapa? Apple 16 ini kan sebetulnya ada kaitannya dengan Amerika, tapi karena dia dianggap hanya menjanji-janji saja, tidak pernah mau membangun pabriknya di sini, sudah putus dengan berani. Padahal itu kan pasar yang besar itu. Permintaannya terlalu besar kali, Pak, ya, merugikan Indonesia ya. Jadi hanya dianggap dia hanya datang mengambil duit Indonesia, tapi tidak mau berinvestasi di Indonesia. Nah, jadi Tiongkok juga kira-kira kan seperti itu. Kalau dia hanya akan masuk tanpa kemudian berinvestasi di Indonesia, tidak ada sisi positifnya. Pasti itu akan dicoba di blok ya. Meskipun pasti pemerintah sekarang, kabinet sekarang akan punya ada pekerjaan rumah yang cukup berat yang harus diselesaikan, karena kita tahulah bersama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi itu betul-betul memberi karpet merah kepada Tiongkok. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya resmi mungkin tidak mungkin diganggu, tapi yang di belakang meja, yang di balik layar tidak ketahuan, dan konon kabarnya itu banyak yang terjadi seperti itu. Dan meskipun di sepanjang periode Pak Jokowi itu dibantah bahwa ada perjanjian dengan masuk investasi harus menerima tenaga kerja dari sekian
sekian juta jumlahnya, itu memang tidak pernah diakui secara terbuka kan. Karena begitu itu diakui maka itu sebetulnya bunuh diri, karena Indonesia sendiri masih banyak angkatan kerjanya yang tidak bekerja. Menciptakan lapangan kerja Ya, nah, justru. sekarang Pak Prabowo punya kebijakan tuh. Ya, kalau kita lihat yang kemarin kebijakannya menghapus utang-utang untuk kelompok petani, nelayan, UMKM kan gitu. Ya. Nah, itu kan memang dananya kan dari negara sebetulnya. Nah, yang dicoba digulirkan, tapi kan ada yang tidak mampu. Nah, Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan itu dihapus karena memang dan ada masalah. Sama aja itu sebetulnya subsidi. Satu, yang kedua soal lapangan kerja. Pak Prabowo minta kita harus buka lapangan kerja seluas-luasnya, karena memang angkatan kerja Indonesia yang sudah bekerja pun yang kemudian menjadi tidak bekerja itu semakin hari semakin besar. Di Jakarta misalnya, setiap hari kita mendengarkan atau dapat informasi ada layoff tenaga kerja. Ya, di berbagai sektor. Ya, itu artinya pertumbuhan tidak jalan dengan baik. Kalaupun jalan itu hanya pada sektor-sektor tertentu. Kemudian di lain sisi, sekarang ini perkembangan teknologi dengan digitalisasi yang tadinya bisa mempekerjakan 100 orang itu bisa saja hanya tinggal 3, 5, dan 7. Kira-kira begitu. Jadi ini problem-problem. Nah, dengan kepemimpinan di Amerika yang baru, tentu saja akan dikaji oleh tim ekonomi Indonesia, kabinet, bagaimana mengambil keuntungan dari situ. Sehingga kemudian target-target prioritas pertumbuhan ekonomi di angka berapa persen, 8% itu bisa dicapai, kemudian angka pengangguran bisa ditekan, dan berbagai problem ketenagakerjaan Indonesia itu bisa diselesaikan. Oke Pak, kita kan sudah tahu Pak ya Donald Trump memenangkan ini Pak. Tapi saya pengen tahu nih dari Bapak Usle sendiri, kira-kira menjagokan siapa sebenarnya Pak antara dua calon itu Pak? Ya, dari awal sebetulnya kita sudah membaca bahwa peluang untuk memenangkan Pilpres itu dari 2 kali kasus penembakan itu tidak berdiri sendiri tuh Pak. Sejak ada kejadian itu sebenarnya sebagian besar yang biasa mengamati Pilpres baik di Amerika maupun di mana-mana itu sudah mengatakan ini kemungkinan dimenangkan oleh Donald Trump. Karena orang-orang yang terniaya biasanya mendapat simpati publik. Dan ini yang penting Pak, hampir di semua negara pemilihannya dimenangkan oleh calon yang usianya lebih senior. Oh, oke. Indonesia Pak Prabowo lebih senior dari Anies dan Ganjar. Donald Trump jauh lebih senior daripada Kamala Harris. Jadi krisis leadership Pak ya. Jadi di lain sisi kita mengatakan bahwa saat ini yang sangat dominan adalah generasi Z dan generasi Alpha. Tapi ketika memilih pemimpin topnya ya, itu justru para senior. Ya. Meskipun kita di Indonesia mencoba untuk menurunkan angka. Tapi tetap ya. Ya. Pengalaman yang jadi itulah ya. Jadi ini maknanya adalah dengan situasi global yang seperti sekarang, pengalaman sangat dibutuhkan. Orang yang sangat hijau harus tahu diri lah. Belajar dulu, magang dulu. Ya mungkin sekarang juga lagi magang nih. Sebentar lagi Pak. Mungkin seminggu lagi. Oke Pak, untuk terakhir aja Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dengan keunggulan Trump ini, efeknya kepada Indonesia Pak? Ya, keunggulan Trump khususnya ekonomi Pak ya? Ya, dari sisi ekonomi kita yakin dan percaya bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya sumber daya alam, dan Presiden kita lagi menggembar-gemborkan menjadikan sektor tambang sebagai sesuatu yang akan menjadi pundi-pundi pendapatan negara melalui kebijakan hilirisasi. Nah, itu pasti ada korelasi positifnya dengan Amerika. Semoga Pak. Mudah-mudahan. Semoga. Ya, mudah-mudahan. Dan juga semoga Freeport kita bisa naik jadi 61 ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kepemilikan saham Indonesia di Freeport meskipun dengan Donald Trump sangat peduli ya, kebijakannya Amerika sebagai yang nomor 1 dan dia punya kepentingan besar di sana. Saya kira dia akan tahu lah bahwa Freeport itu adanya di wilayah Republik Indonesia. Indonesia ini bukan negara boneka. Gitu. Saya kira gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Usle untuk waktu serta informasinya Pak. Sahabat, tidak terasa sekitar 20 menit lebih Anda telah menyaksikan Editorial Point bersama Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi Kabar Bursa yang syarat informasi serta pengetahuan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga topik pembahasan pada episode kali ini bermanfaat, mencerdaskan serta memberi inspirasi. Tanpa dukungan kalian, mustahil program ini akan berlangsung turun-temurun. Sampaikan saran atau kritik Anda di kolom komentar yang tersedia ya.
Saya Jacob Tobing bersama pemimpin redaksi Kabar Bursa, Uslimin Usle, kami pamit undur diri dan sampai jumpa.